Ya masih di bincang program dakwah kerjasama Radio Smart FM Palembang dan juga Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan, dan masih bersama narasumber kita, masih bersama Ustadz Muhammad Amrullah. Ini merupakan hari istimewa Ustadz ya, karena Iya, di betul. mengawali satu Ramadan ya. Subhanallah ya, smart listener masih menyimak kita ya Iya, saat ini. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kerjasama ini terus terjalin Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah ini Ustadz, kita di perbincangan terakhir, tapi belum berakhir ya perbincangan. Iya betul. Nah Ustadz, ini sebenarnya adakah tata cara khusus yang kita lakukan dalam mengganti sholat Jumat ini Ustadz, karena wabah ini, pandemi ini sendiri Ustadz? Ya, baginda Rasulullah SAW ya melalui hadis Imam Bukhari menyebutkan, apabila kita mengantisipasi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya, salah satunya sholat Jumat tidak kita laksanakan berjamaah di masjid, tetapi kita melaksanakannya di rumah diganti dengan sholat zuhur. Mengapa kita melaksanakannya di rumah masing-masing? Smart listener, baginda Rasulullah SAW ya menyarankan ini supaya kalau kita datang ke masjid, dikhawatirkan wabah ini semakin menyebar dan tidak terkendali. Apalagi corona saat ini tidak terdeteksi ya. Iya, tidak ya, bisa. tidak terdeteksi. Orang tidak ada gejalanya, tiba-tiba jatuh di jalanan, ini banyak ya. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia kena corona dan lain sebagainya, tiba-tiba meninggal dunia. Ini banyak sekali terjadi saat ini di Indonesia ya, subhanallah, na'udzubillah min dzalik ya. Sehingga tata cara bagaimana kita melaksanakan sholat Jumat yang kita gantikan dengan sholat zuhur ya. Kalaupun kita ada keluarga di sana, mungkin ada adik kakak kita atau istri kita dan anak-anak kita bisa sholat zuhur berjamaah dengan mereka, begitu. Seperti itu. Ya, tata caranya tetap seperti sholat biasa. Niatnya, niat sholat zuhur seperti biasa. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Kalau dia imam, imaman lillahi ta'ala, begitu. Sehingga pelaksanaannya seperti biasa menjadi 4 rakaat dilaksanakan. Kemudian adakah sholat qobliyah dan ba'diyah? Ya, sebagaimana kita melaksanakan sholat zuhur seperti biasa, baik di masjid ataupun di rumah. Sholat qobliyah ini adalah sholat sebelum pelaksanaan sholat wajib ya. Sedangkan sholat ba'diyah setelah sholat sesudahnya. Tetapi yang menguatkan hati kita masing-masing terhadap individu kita, keluarga kita, bahkan lingkungan kita ya, kita kuatkan dengan ibadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya virus corona ini, Mas, dan smart listener butuh diketahui, di dunia saat ini ya, di Eropa, di Amerika, mereka semakin mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Seperti itu ya. Iya, bahkan ya banyaknya masuk Islam ya. Seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Sehingga azan itu dikumandangkan yang dahulunya hampir 5 abad di Spanyol tidak boleh dikumandangkan. Saat ini dikumandangkan sekeras-kerasnya. Kemudian ngaji disampaikan, ditilawahkan dengan baik. Mengapa? Ada penelitian dokter Eropa itu, mereka melakukan penelitian, ada virus corona yang didekatkan dengan lagu-lagu ya, dengan irama yang sangat rancak dan lain sebagainya, itu semakin membesar virusnya. Seperti itu Ustaz ya. Tetapi didekatkan dengan ngaji ya kan, azan, dia semakin mengecil gitu. Ini penelitian yang dilakukan. Nah, makanya ini mungkin tentara Allah ya, corona ini ya. Allah mengutus tentaranya sehingga yang membuat disulap ya. Iya. Untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta yang sesungguhnya, Allah yang Maha Esa. Seperti itu Ustaz. Nah, ini Ustaz, ini apa namanya? Kalau boleh putar lagi nih, putar seandainya tidak ada pandemi, seandainya. Betul. Tidak ada wabah ini. Nah, Ustaz, ini seringkali kita sholat Jumatnya itu apa ya, lelet itu dalam artian saya nggak ikut khutbah atau malah menjelang sholatnya baru datang, itu pun
wudunya di masjid. Nah, Oh iya. ini sebenarnya Ustadz bagaimana? Kita akan kehilangan rukunnya, akan kehilangan Oh iya. atau malah nggak dapat apa-apa ini Ustadz sebenarnya ini. Memang nilai ibadah kita di dalam sholat ya, khususnya sholat, baik sholat berjamaah, wabil khusus, ini adalah nilainya. Nilainya saja yang berkurang ya kan. Kalau kita ibaratkan kata ulama-ulama dahulu, kalau kita datang duluan, ada di saf awal, Iya. ini bagaikan kita mendapatkan seperti gajah begitu. Kalau di sop yang kedua bagaikan sapi ya, kan lebih mengecil ya. Sop ketiga kambing ya kan. Kemudian sop keempat mungkin ayam atau itik ya. Nah kemudian yang di belakang-belakang ini, apalagi tinggal melaksanakan sholatnya saja ya kan. Wudhu ketinggalan, itu pun masbuk ya. Masbuk itu ketinggalan berjamaah. Nah itu hanya dapat mendapatkan telur ayam itu. Masalah. Jadi nilai ibadah itu semakin kita cepat melangkahkan kaki untuk menunaikannya, didahulukan, insya Allah Allah memberikan ganjaran yang lebih utama begitu. Insya Allah. Jadi ibadah apapun kalau kita segerakan, kalau kita cepatkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan bersegeralah kalian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bersegeralah berdoa, bersegeralah salat, bersegeralah membayar zakat nanti ya, kita di pertengahan puasa nanti. Kemudian di penghujung puasa dianjurkan lagi. Jadi kita segerakan sesuatu amal kebaikan, kita segerakan walaupun tidak terlaksana. Ya kan? Contohnya kita ingin sedekah pagi, enggak taunya ada kebutuhan lain. Tetapi itu sudah dicatat sebagai amal ibadah yang baik. Niatnya sudah dicatat. Ustaz. Sudah dicatat. Tetapi kalau kita ada niat yang jelek, paginya, tetapi tidak kita laksanakan, itu tidak dicatat sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu, memang sebaiknya dalam hal ini sholat Jumat ada baiknya memang harus datang lebih awal, kemudian bisa kita lakukan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian kita berzikir ya kan, membaca kalimat-kalimat tasbih, tahlil, tahmid, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar ya kan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak pada waktu pagi dan petang. Jadi insya Allah ya, semakin kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat 5 waktu dan sholat Jumat kita ya kan, insya Allah kita niatkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin. Ya mujib basailin. Nah, ini pertanyaan terakhir Ustadz ini Ustadz. Oh iya. Nah, sebagai ending ya. Ending ya. Oke, sempat listener ya masih ya. Nah, sama kami. Sebagai penutup di kesempatan di sore hari ini Ustadz, dengan keadaan kita mengalami pandemi khususnya di Sumatera Selatan hingga saat ini, Ustadz apa sih yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita lakukan sehingga apapun kegiatan kita, terutama ibadah khususnya di bulan Ramadan ini tidak beralasan, tidak terbatasi, Ustadz. Betul, ini insya Allah. Ustadz? Bulan Ramadan bulan yang sangat mulia. Ini adalah langkah awal kita untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan sejak awal Ramadan saat ini dan hari ini ya, kita fokuskan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan-amalan wajib, apa itu? Sholat 5 waktu, puasa jangan lupa ya, makan sahur ya, takutnya kesiangan ya. Kemudian imunitasnya turun katanya. Kalau imunnya turun pada musim pandemi saat ini sangat berbahaya katanya begitu. Kemudian buka puasa disegerakan. Kemudian setelah kita, kalaupun ada himbauan pemerintah maupun ulama saat ini tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid-masjid, kita tetap sholatnya di rumah masing-masing. Begitu yang kita dapatkan infonya di pemerintahan. Jadi kita tingkatkan ibadah kita dengan kekuatan sholat ataupun hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah insya Allah. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
bulan suci Ramadan 1441 Hijriah saat ini menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang semakin bertakwa kepadanya. Insya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Oke, terima kasih Ustaz ya untuk kesempatannya di sore hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali ya. Insya Allah. Amin Tidak ya hanya Allah. di tahun ini tapi juga di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin amin. Bismillah ya. Ya, demikian pendengar Smart FM untuk Smart Listener, akhir perjumpaan kita. Talkshow kita bersama kerjasama Radio Smart FM Palembang dan juga Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan di edisi kali ini di 1 Ramadan 1441 Hijriah bersama Ustadz Muhammad Amrullah. Nah, jangan lupa pendengar Smart FM untuk Smart Listener untuk subscribe channel YouTube dari radio kita ya di Oh iya betul. di Smart FM Palembang. Smart FM Palembang. Smart FM Palembang. Smart FM Palembang. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Jadi bunyikan loncengnya. Ting, jadi ya. jadi Betul. kalau ada notifikasi, jadi Ustaznya langsung tahu nih. Apalagi ini kan selama 1 bulan kita akan dengan Dompet Duafa ya. Betul. Nanti kita kedatangan Ustadz Yang ya, lainnya. yang lain-lainnya ya untuk hadir di Smart FM Palembang. Iya, terima kasih. Ya, demikian akhir perjumpaan kita kesempatan di sore hari ini di Bincang Ramadan di 1 Ramadan 1441 Hijriah. Saya yang bertugas mengucapkan selamat sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.